Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mengadakan rapat koordinasi bersama panitia lokal Muktamar Nahdlatul Ulama Saudara di Pondok Pesantren Darus Saudah Kelurahan Seputi Jaya, Kecamatan Gunung Sugi, Lampung Tengah. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad hadir langsung dalam rakor tersebut. Dalam rakor ini Bupati dan jajaran beserta panitia lokal membahas percepatan persiapan Ponpes Darus Saudah sebagai lokasi muktamar. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, ada wartawan Tribun Lampung Syamsir Alam yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat malam Syamsir. Selamat malam, Mbak Kanila. Syamsir, silakan. Dengan informasi Anda, apa saja fasilitas yang saat ini sedang dikerjakan di Ponpes Darus Saudah untuk persiapan Muktamar NU ini? Oke, kemarin dilakukan rapat koordinasi antara Pemkab Lampung Tengah dengan melibatkan sejumlah OPD di Kabupaten Lampung Tengah dengan panitia lokal penyelenggaraan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama yang rencananya diselenggarakan di Provinsi Lampung dan ditempatkan di Pondok Pesantren Darus Saadah di Kecamatan Gugi, Kabupaten Lampung Tengah. Kemarin sudah dibahas langsung apa saja yang menjadi progres untuk terselenggaranya kegiatan Muktamar nanti. Yaitu kemarin sudah dilakukan upaya perbaikan pelebaran jalan masuk ke area Pondok Pesantren Darus Saadah, di mana dengan melibatkan alat berat sudah sejauh 1 kilo lebih pelebaran dan perbaikan jalan dilakukan. Untuk di dalam area Ponpes sendiri, area utama itu sudah dilakukan pengerasan tempat venue utama pelaksanaan pengerasan tanah di tempat venue utama, juga dengan melibatkan alat berat dan juga dilakukan paving block atau pemasangan paving block di seluruh areal 1.000 meter persegi di area Pondok Pesantren Darus Saadah, dan juga sudah dilakukan pembuatan MCK untuk para muhibin atau peserta dari Muktamar. Sejauh ini seperti itu, Kamila. Syamsir, lalu untuk pengerjaan seluruh fasilitas-fasilitas yang Anda sebutkan tadi, kapan targetnya akan bisa selesai? Untuk keterangan dari Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, kemarin disebutkan untuk jalan dan juga pengerasan di venue utama, pengerasan tanah di venue utama itu selesai dalam beberapa hari ke depan, sehingga sebelum pelaksanaan Muktamar sudah bisa dilakukan, sudah bisa disiapkan gitu. Seperti itu, Kamila. Dari Bupati Lampung Tengah sendiri, adakah pesan khusus yang disampaikan terkait akan adanya persiapan Muktamar NU ini, Syamsir? Oke, Bupati pesan kepada seluruh OPD yang berkaitan langsung dengan panitia lokal di Pondok Pesantren Darus Saadah untuk selalu melakukan koordinasi dan melaporkan setiap dari hasil dari kegiatan yang dilakukan, progresnya seperti apa, itu untuk dilaporkan, dan juga apa yang menjadi kendala juga untuk segera dilaporkan kepada Bupati dan juga Kepala Dinas terkait, sehingga pelaksanaan Muktamar yang rencananya diselenggarakan 23 hingga 25 Desember mendatang itu menjadi lancar dan tanpa ada kendala. Seperti itu, Kamila. Baik, terima kasih banyak Syamsir Alam, wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Syamsir. Kita ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Kabupaten Mempawah menerima penyerahan penghargaan rumah sakit paling berkomitmen tingkat nasional dan dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah Kabupaten Mempawah tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional. Nota kesepakatan ini juga mulai berjalan pada tahun 2022 mendatang, namun dilakukan pada saat ini agar tahun 2022 nanti bisa berjalan maksimal. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Ramadan, wartawan Tribun Pontianak yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Ramadan, selamat malam. Ya, selamat malam, Mila. Ramadan, bisa dijelaskan terkait penghargaan apa yang diterima Rumah Sakit Mempawah ini, kemudian nota kesepakatan apa yang ditandatangani Pemkab Mempawah bersama BPJS Kesehatan? Ya, Nila, Tribuners semuanya, memang kabar gembira diterima Kabupaten Mempawah di akhir tahun 2021 ini, di mana rumah sakit
Dr. Rubini Mempawah, yaitu yang berada di Kabupaten Mempawah, menerima penghargaan rumah sakit paling berkomitmen dalam kategori jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan untuk kategori rumah sakit kelas C, yakni rumah sakit Dr. Bini Mempawah. Yang kemudian juga dilaksanakan nota kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Mempawah, yakni tentang optimalisasi program jaminan kesehatan nasional ataupun JKN. Seperti itu, Nila. Lalu tujuan diadakannya penandatanganan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan juga Pemkab Mempawah ini seperti apa, Ramadan? Iya, Nila. Memang tujuan dilaksanakan nota kesepakatan pemerintah Kabupaten Mempawah dan BPJS Kesehatan ini sendiri, target besarnya itu mencapai sasaran peserta yang makin meluas untuk layanan jaminan kesehatan yaitu BPJS, sehingga memang ke depan diharapkan dengan adanya jaminan kesehatan ini pelayanan terhadap masyarakat di bidang layanan kesehatan itu semakin maksimal dan semakin baik. Apalagi dengan diraihnya penghargaan ini memang diharapkan ke depan juga rumah sakit Dr. Bini Mempawah semakin bekerja optimal, memberikan layanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat, khususnya layanan yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Seperti itu, ya. Iya, lalu kapan mulai berjalannya kesepakatan ini, Ramadan, dan apa harapannya nantinya dengan adanya kesepakatan ini untuk masyarakat? Ya, memang untuk nota kesepakatan ini sendiri akan berjalan pada tahun 2022 nantinya. Namun dilaksanakan penandatanganan ini di bulan Desember karena diharapkan pada 2022 nantinya kesepakatan antara kedua belah pihak antara Pemkab Mempawah dan BPJS Kesehatan bisa berjalan maksimal, sehingga dilakukan memang penandatanganannya di bulan Desember. Dan diharapkan juga memang harapan besar masyarakat khususnya yang pengguna layanan kesehatan dengan adanya kesepakatan ini, maka untuk pelayanan kesehatan semakin dimaksimalkan oleh pihak Rumah Sakit Dr. Bini khususnya, karena memang sejauh ini untuk layanan kesehatan rumah sakit memang sudah sangat maksimal, sehingga kita beritahukan ataupun kita informasikan Rumah Sakit Dr. Bini ini sendiri meraih peringkat ketiga terbaik nasional untuk layanan kesehatan itu sendiri. Seperti itu, Nila. Baik, terima kasih banyak Ramadan, wartawan Tribun Pontianak atas laporan Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, Tribun wawancara dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Dr. Adewan Kodar. Berikut laporannya untuk Anda. Hari ini dua agenda utama, gitu ya. Pertama, penandatanganan nota kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah Kabupaten Mempawah untuk optimalisasi program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di Mempawah. Dan juga agenda yang kedua untuk memberikan apresiasi dari BPJS Kesehatan kepada RSUD Rubini yang menjadi 3 besar, gitu ya, rumah sakit terbaik nasional. Dan sudah tembus ke nasional itu berarti suatu prestasi yang membanggakan, gitu, dan mudah-mudahan prestasi ini bisa dipertahankan agar masyarakat yang memanfaatkan layanan di Rumah Sakit Rubini ini bisa terpuaskan, gitu, bisa puas untuk layanannya. Dan kami berharap menghimbau juga, gitu, untuk cakupan kepesertaan agar lebih optimal kepada masyarakat yang belum jadi peserta untuk bisa jadi peserta, gitu, baik secara mandiri ataupun memang nanti didaftarkan oleh pemberi kerjanya, gitu, yang bekerja. Dan nota kesepakatan ini untuk tahun 2022 ya, tetapi kita lakukan penandatanganan saat ini agar nanti 2022 kan tinggal berjalan saja, gitu, karena sebagai dasar untuk tahun depan, gitu, per Januari. Sehingga saat ini sudah ditandatangani dan nota kesepakatan ini sebetulnya menjadi landasan, gitu, kedua belah pihak untuk bergerak memastikan optimalisasi program JKN, gitu, di Mempawah. Optimalisasinya itu ditandai dengan peningkatan cakupan kepesertaan, gitu, peningkatan kualitas pelayanan, gitu. Jadi bukan hanya kepesertaan aja, tapi cakupan pelayanan. Saat ini memang kita masih perlu bergerak cepat, gitu, karena dari target yang ditetapkan kita masih belum sesuai, tetapi
Kami yakin dengan dukungan dan komitmen dari Ibu Bupati, Bapak Wakil, dan juga Pak Sekda serta jajaran di Pemda Mempawah ini bisa direalisasikan sesuai dengan target 2024 98%. Ya, Saudara, cakupan vaksinasi di Kabupaten Pasar saat ini masih rendah dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Kalimantan Timur. Dari data Dinas Kesehatan Pasar sendiri, cakupan vaksinasi di Kabupaten Pasar dosis pertama baru mencapai sekira 61,77%, kemudian dosis kedua sebanyak 42,18% per Selasa 14 Desember. Sebagai langkah percepatan vaksinasi, kemudian Badan Intelijen Daerah atau BINDA Kaltim bersama Dinkes Pasar terus melakukan upaya peningkatan capaian vaksinasi di beberapa wilayah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada Syaifullah Ibrahim, wartawan Tribun Kaltim, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat malam Syaifullah. Ya, selamat malam rekan Mila. Syaifullah, terkait rendahnya angka capaian vaksinasi di Pasar ini sendiri, bisakah Anda jelaskan apa sebenarnya yang menyebabkan rendahnya vaksinasi di sana? Ya, rekan Mila. Untuk saat ini, rendahnya cakupan vaksinasi di Kabupaten Pasar dikarenakan lambannya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan vaksinasi ke desa-desa atau wilayah terpencil, sehingga masyarakat di sana kurang untuk melakukan vaksinasi. Sementara dari sisi letak geografis untuk 159 desa di Kabupaten Pasar juga terlampau jauh. Dan juga kondisi jalan di beberapa desa juga mengalami kerusakan yang parah, sehingga masyarakat atau masyarakat di wilayah pelosok tidak bisa dijangkau untuk melakukan vaksinasi. Dan untuk saat ini pemerintah lebih berfokus, yang telah dilakukan pemerintah lebih berfokus kepada ibu kota kabupaten, atau lebih kepada kota-kota yang ada di kecamatan, sehingga dengan menargetkan vaksinasi di beberapa tempat-tempat keramaian maupun di instansi pendidikan. Ya, rekan Bila. Untuk saat ini jumlah capaian vaksinasi di Kabupaten Pasar sendiri sudah sejauh mana, Saifullah? Ya, untuk saat ini capaian vaksinasi di Kabupaten Pasar baru di angka 60% lebih dibanding dengan daerah ibu kota, dibanding dengan daerah kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Ya, untuk dosis pertama sendiri yaitu 61,77%. Sementara untuk dosis kedua baru di angka 42,18%. Dengan artian masih ada 11.000 jiwa yang belum melakukan vaksinasi di Kabupaten Pasar. Sementara target dari pemerintah sendiri untuk akhir tahun ini harus berada di angka 70% untuk capaian vaksinasinya. Ya, rekan Nila. Lalu nantinya pemerintah setempat akan melakukan langkah-langkah apa saja untuk meningkatkan capaian vaksinasi ini? Mungkinkah nanti pemerintah yang justru akan jemput bola untuk mendatangi warga-warga agar bisa divaksin? Ya, betul, Rekunila. Pemerintah juga menggandeng atau bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan jemput bola di wilayah-wilayah pelosok, sehingga bisa menjangkau vaksinasi. Dan untuk sanksi yang diberikan oleh pemerintah sendiri bagi masyarakat yang tidak ingin dilakukan vaksinasi, maka akan segala proses pengurusan administrasi akan tidak dilayani oleh pemerintah sendiri. Dan bagi PNS akan dilakukan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25%. Dan untuk PTT akan dilakukan penundaan perpanjangan kontrak. Ya, Rekumila. Baik, artinya memang seluruh warga diharapkan wajib begitu ya untuk mengikuti vaksinasi agar aktivitas yang mereka lakukan juga tidak terganggu. Oke, terima kasih banyak Syaifullah Ibrahim, wartawan Tribun Kaltim atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali, Syaifullah.